Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin ya Sobat ya. Yakninya itu masih di prinsip farmakognetika, yang sekarang kita gabung aja topiknya yang distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan di video kali ini kita coba rangkum ya semuanya dalam satu video saja. Oke Sobat Sains, kita pertama akan membahas terkait dengan distribusi. Nah, di mana itu adalah distribusi merupakan proses transportasi obat dalam tubuh melalui darah menuju tempat aksinya ataupun site of action. Dan itu dipengaruhi oleh adanya protein ya, binding protein, dan juga pengaruh daripada kelarutan. Nah, apakah dia larut air ataupun dia larut lemak. Dan kedua hal ini mempengaruhi sifatnya, dan apakah dia melewati sawar otak, itu juga mempengaruhi daripada kualitas distribusi itu sendiri. Dan area of rapid distributionnya, area distribusi yang cepat gitu ya, yang cepat itu ada di hati, di jantung, di ginjal ataupun di bagian otak itu sendiri. Dan di area yang slow distribution ataupun distribusinya lepasnya lambat ya, lambat prosesnya tadi ada di otot, ada di kulit, dan ada di jaringan lemak. Oke Sobat Sains, ini merupakan sebuah gambar lagi ya, sebuah gambar lagi yang bisa dilihat di sini. Ini distribusi tadi. Oke, ini adalah kategori obat yang bebas. Jadi obat bebas tadi dipengaruhi oleh banyak sekali proses alur distribusi obat yang ada di tubuh tadi. Yang pertama itu dia bisa berbiotransformasi tentunya. Berikutnya ada obat yang terikat di site of action tadi, dan ini adalah obat yang langsung bekerja di tempat reseptor tadi yang kita bahas nanti di farmakodinamik ya. Farmakodinamik, oke. Di farmakodinamik nanti kita akan bahas. Nah, berikutnya ada yang terdeposit di jaringan bebas dan dia terikat juga sama dengan yang ini, dan ada juga yang langsung terekskresikan tentunya. Dan berikutnya yang di biotransformasi itu melewati proses metabolisme ya, dan hasilnya disebut dengan metabolit, dan next nanti akan dieskresikan juga. Dan ini pun juga ada dalam keadaan yang terikat dan juga dalam keadaan bebas. Oke, untuk materi absorpsi kita sudah bahas di video yang sebelumnya, di mana itu distribusi merupakan proses pendistribusian obat ke sistem peredaran darahnya. Jadi obat yang didistribusikan tadi diikat oleh protein plasma tentunya. Dan protein plasma terdiri daripada albumin, globulin, dan lain-lainnya. Dia diikat secara reversibel berbagai proses farmakokinetik seperti hal ini ya Sobat Sains. Dan ini gambaran yang cukup singkat terkait dengan distribusi. Oke. Kalau kita bicara di slide berikutnya, ini tentang volume daripada distribusi obat. Jadi ada beberapa lapisan di sini Sobat Sains. Nah, jadi ada plasma, ada interstitial fluid, dan ada intercellular fluid. Jadi cairan-cairan tubuh tadi terdiri dari beberapa lapis di sini. Jadi bisa dicoret-coret lagi di sini ya. Ini plasma bagian atas yang paling sedikit ya. Jumlahnya sekitar 4 literan ya. Sekitaran gitu ya, plus minus. Nah, dan di ini jaringan interstitial fluid itu sekitar 10 literan, plus minus juga. Dan juga ini yang paling besar itu adalah cairan yang berada di intraseluler ya. Ini volumenya yang paling besar, paling dominan, di mana obat mungkin akan didistribusikan into all of the following compartment. Nah, ada di plasma, ada di interstitial fluid, dan ada di intracellular fluid. Nah, berikutnya kita disuguhkan dengan adanya gambar lagi. Nah, ini mungkin akan menggambarkan ya perbandingan antara waktu dan serum konsentrasi. Oke, ini adalah titik yang 0,
Ini adalah garis pertama, ini dimana obat tidak dieliminasi ataupun drug is not eliminated. Nah, oke, berikutnya ini garis kedua, obat dieliminasi. Nah, dan ini adalah fase eliminasi dan ini adalah fase distribusi. Nah, daripada obat tadi. Oke. Jadi bisa dilihat di sini ini merupakan sebuah fase ya sobat sains. Nah, sebuah fase di mana kita bisa mengetahui adanya fase distribusi dan fase eliminasi dari sebuah obat tentunya, berbandingkan dari konsentrasi serum di dalam tubuh ataupun di dalam plasma, di dalam cairan tubuh, berbandingkan dengan waktu. Nah, oke, semakin sedikit mungkin ya, semakin sedikit kadar konsentrasi obat dalam serum, maka dia sudah mengalami yang namanya fase eliminasi tadi ya, drug is eliminated. Oke, di bagian selanjutnya kita disuguhkan terkait dengan metabolisme. Itu mungkin kita lebih mengenalnya di bagian istilah biotransformasi. Nah, di mana di sini biotransformasi biologis suatu obat menjadi metabolit tidak aktif menjadi senyawa yang lebih larut ataupun metabolit yang lebih kuat. Nah, tempatnya macam-macam, ada di liver ataupun di hati ya sobat sains, ada di ginjal, kidney, lung, ataupun di paru-paru, di plasma juga ada, dan interstisial mukosa pun juga ada di situ. Jadi ini merupakan 5 bagian utama ya tempat dilakukannya metabolisme. Tetapi perlu digarisbawahi di sini, proses metabolisme yang paling dominan itu ada di hati tentunya ya sobat sains. Jadi selain organ hati pun juga kidney, lung, plasma, dan interstisial mukosa itu juga memiliki peranan penting terhadap biotransformasi. Oke, berikutnya kita membahas tentang tujuan utama daripada metabolisme tadi. Tujuan utamanya yaitu mengeluarkan obat ya, mengeluarkan obat dalam bentuk yang paling mudah dan jadi dibagi menjadi fase 1 dan fase 2. Di mana fase 1 itu perubahan bentuk menjadi lebih polar, sehingga itu akan lebih mudah untuk dieliminasi tentunya. Berikutnya fase 2 itu proses konjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, dan suatu asam amino yang membantu daripada enzim yang terdapat dalam hati ya. Yang misalnya itu adalah sitokrom P450. Oke. Mungkin kalau kita membahas tentang enzim tadi ya sobat sains, ini baru salah satu enzimnya aja yang ada di dalam hati tentunya di sini. Masih banyak lagi sitokrom yang lain ataupun enzim-enzim yang lain yang perlu kita bahas mungkin satu persatu tentunya. Ya, jika ada yang berkenan untuk kita untuk membahas di sini tentunya. Oke, berikutnya masih tentang metabolisme. Nah, kita membahas lagi sedikit tentang first pass effect dan daripada perjalanan metabolisme itu sendiri. Yang pertama itu ada first pass effect ya, first pass effect ataupun first pass, bisa disingkat saja seperti itu, dimana itu metabolisme obat mungkin akan melintasi intestine ataupun transit di bagian hati. Contohnya itu adalah nitrogliserin, dan obat lainnya mungkin akan dihancurkan sebelum diabsorpsi, itu mungkin bisa saja penisilin. Itu makanya kadang-kadang penisilin itu bisa dibuat penisilin G ataupun penisilin V tentunya. Dan berikutnya tentang reaksi metabolisme bisa mengakibatkan penurunan pengiriman ke jaringan targetnya. Nah, berikutnya masih tentang metabolisme itu sendiri, di mana ini adalah drugs ya, drugs. Ini ada activation dan ada proses ataupun produk dari konjugasi. Nah, konjugasi ini ada dua fase, 1 dan fase 2. Oke, fase 1 dan fase 2. Di mana pada fase 1 itu terjadi konversi ya to lipid. Nah, berikutnya di fase 2 itu terjadinya proses konjugasi. Nah, fase 1 itu melibatkan keberpengaruhan antara sitokrom P450. Nah, bertujuan untuk memudahkan proses pengeluaran
senyawa obat yang ada di dalam tubuh. Dan intinya di sini berguna untuk tujuannya eliminasi ya, agar lebih mudah untuk dieliminasi tentunya nantinya. Berikutnya ini masih gambar ya proses metabolisme di dalam hati. Ini ada digambarkan absorpsi ya. Nah, ini absorpsi yang kita bahas kemarin. Ini fase metabolisme dan ini adalah fase eliminasi. Dimana ini obat tadi ya. Nah, obat bisa mengalami metabolit obat inaktif ataupun metabolit obat dengan aktivitas yang dimodifikasi. Nah, ini untuk fase 1. Oke. Ini obat yang tadinya bersifat lipofilik ya. Yang tadi bersifat lipofilik akan dirubah menjadi lebih hidrofilik atau lebih suka dengan air gitu. Di fase 2 itu obat-obatan tadi dia akan berkonjugat ya, agar lebih mudah untuk dilakukan yang namanya eliminasi. Nah, berikutnya ini adalah contoh metabolisme obat ya. Oke. Contoh metabolisme obat dimana ini ada contoh obatnya ya. Ini ada asam glukonoid dan ada asam sulfat. Ini ada keberpengaruhan daripada sitokrom P450 yang melibatkan senyawa elektrofilik. Nah, elektrofilik ini ada GSH, ada GSAC dan ada asam merkaptopurat. Nah, di sini. Oke, ini akan mengakibatkan kematian pada sel hepatik tentunya. Metabolisme daripada acetaminophen tentunya ini obatnya ya. Acetaminophen menjadi metabolit yang bersifat ataupun hepatotoksik ataupun berpengaruh buruk ya terhadap hati gitu ya, ataupun mengakibatkan toksisitas terhadap hati. Nah, ini merupakan salah satu contoh metabolisme obat ya. Ini obatnya adalah acetaminophen. Oke. Berikutnya kita masuk ke parameter farmakokinetik. Ada beberapa menjadi parameter ya. Pertama itu adalah tentang volume distribusi atau yang biasa disingkat dengan VD ya, di mana ukuran tubuh yang akan tersedia diisi dengan obat. Sama seperti halnya gelas ya sobat ya. Sobat, kalau gelas yang isinya besar ataupun volumenya besar itu memiliki volume yang besar pula. Artinya di situ keberpengaruhan terhadap jumlah zat obat yang harus dimasukkan ke dalam tubuh agar tercapainya sebuah kondisi yang kita sebut dengan indikasi tentunya. Berikutnya itu ada clearance ataupun bersihan, merupakan ukuran kemampuan tubuh untuk menghilangkan obat di dalam tubuh tentunya. Ini keberpengaruhan daripada ginjal di sini. Berikutnya ada waktu paruh ataupun tes tengah, biasa disebut dengan tes tengah eliminasi gitu ya. Dan ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah jumlah obat di dalam tubuh menjadi separuhnya selama itu dilakukan eliminasi tentunya. Bisa disingkat tes tengah eliminasi. Berikutnya tentang bioavailability ataupun bioavailabilitas ataupun ketersediaan hayati. Nah, berikutnya ini ada sedikit tabel ya tentang farmakokinetik dan farmakodinamik parameter for selected drug. Nah, di sini bisa dilihat ya sobat sains, ada ini obatnya, ini nama-nama obatnya, ada acetaminophen, ada aciclovir, amikacin, amoxicillin dan amphotericin. Nah, di sini. Jadi setiap obat tadi memiliki data, oral availability, urinary excretion, ada bound in plasma, clearance, volume of distribution, nih half life ataupun tes tengah tadi, dan target konsentrasi dan toxic concentration. Dan semua data ini bisa di skip aja ya kalau yang nggak butuh datanya. Tapi kalau bagi kamu yang butuh mungkin bisa di pause saja video kali ini. Oke, berikutnya kita masuk ke ekskresi, di mana ekskresi merupakan proses eliminasi daripada obat yang ada di dalam tubuh. Dan setelah menjadi obat yang bentuknya aktif, nah maka obat tadi dikeluarkan di ginjal melalui urin. Dan tentunya itu sudah mengalami proses ataupun yang kita sebut dengan yang namanya metabolisme tadi sobat sains. Namun bila ada keberpengaruhan daripada hati yang terlibat,
daripada ekskresi ini dia akan dikeluarkan juga di saluran cerna. Namun di sini ditekankan kembali ya Sobat Sains, proses sekresi tadi tidak hanya di ginjal saja ya Sobat Sains, tapi juga bisa di tempat-tempat lain seperti halnya di rektal juga bisa, di keringat juga bisa, di air mata juga bisa, di tempat-tempat lain juga bisa. Tetapi yang paling dominan adalah di ginjal tentunya. Dan berikutnya masih tentang prinsip farmakodinamik ya. Oke. Oh iya, kalau ini mungkin kita akan bahas di video selanjutnya saja Sobat Sains, karena mungkin sudah terlalu panjang juga durasi video kita kali ini. Next kita akan bahas tentang prinsip farmakodinamik. Oke Sobat Sains, semoga kamu dapat belajar pada video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.